Mama kenapa aus? Saya beliin minum ya. Mama tunggu di sini, jangan kemana-mana. Saya beliin minum buat Mama. Mama! Alia! Iya, Ma. Mereka ngebawa Mama ke sini buat ngedukunin Mama supaya Mama lupa sama saya. Kak Alia! Alia itu! Ma. Dasar iblis. Jangan deketin Mama saya. Ma, jangan, Ma. Ma. Lepas! Alia! Ma, tolong saya, Ma. Alia! Ma, saya Alia. Saya anak Mama. Ma, tolong saya, Ma. Ma, saya Alia, Ma. Saya anak Mama. Kamu bukan anak saya! Bukan! Ma, tolong, Ma. Alia! Lepas! Mama, Alia, lebih baik saya mati di sini daripada kalian memisahkan saya dengan anak saya. Mama, tutup mulut kamu. Saya tidak mau kalian dukunin. Tidak mau. Alia! Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Pilih warnamu, dua yang ada. Tidak, saya tidak mau. Saya tidak mau. Jangan paksa saya. Saya tidak mau ikut kalian. Al, gimana? Kenapa kondisi mama kamu jadi kayak gini? Mama belum jadi diobatin, Fer. Tiba-tiba Siska dan ibunya muncul dan mereka bikin kacau. Dan terpaksa kami bawa Mama pulang. Cukup! 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 Jangan kalian bersandiwara depan saya. Mata saya memang buta. Tapi otak saya bukan otak keledai. Kalian semua pembohong. Tidak. Saya tidak mau ikut. Saya tidak mau. Tidak. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Mama.
kembali ke anak saya. Lepas! Kondisi mamanya Alia jauh lebih buruk daripada sewaktu dia dibawa keluar rumah barusan. Maafin gue, Fer. Karena gue udah lancang ngebawa mamanya Alia ke Kiai. Gue terima kalau lo kecewa. Enggak lah, Andre. Ngapain juga gue kecewa. Justru gue senang lo punya inisiatif untuk bawa mamanya ke Kiai itu. Lagian juga lo datang lebih pagi kan daripada gue. Ya wajar lah kalau misalnya lo bawa dia. Yang gue kecewain, usaha kita ini gagal. Itu doang. Mungkin kalau lo yang bawa, nggak akan jadi kayak gini. Lo jangan merasa bersalah kayak gini. Yang bikin gagal bukan siapa pengantarnya, tapi perempuan-perempuan iblis itu. Mereka memang gak ada matinya. Lepas! Keluarkan saya dari sini! Ma, tenang, Ma. Hah? Tenang? Kamu bilang saya harus tenang? Jangan pernah kamu sentuh saya. Dan jangan pernah kamu bicara lagi sama saya. Kamu sudah membuat saya menderita. Saya memohon kepada Allah supaya kamu dan mama kamu menderita 10 kali lebih berat daripada penderitaan saya. Mengerti kamu? Saya nggak tahu harus gimana. Jalan satu-satunya adalah memanggil dokter. Dengan demikian ibu kamu bisa disuntik. Paling nggak dia bisa istirahat. Ya udah kalau gini, lu aja yang kesana. Biar gue yang jagain mamanya. Gue takut kalau dia kambuh. Oke? Buka pintunya. Keluarkan saya. Silakan, Pak. Buka pintunya. Saya yang berbuat paling banyak untuk Alia. Saya yang paling berjasa. Begitu masalah ini selesai, Alia akan merasa sangat berutang budi ke saya. Dia akan jadi milik saya. Saya sumpah, kalau kalian tidak melepaskan saya kutuk kalian dunia akhirat. Sampai kapan penderitaan ini akan berakhir, Fer? Mari, Dok. Kalian jahat! Jahat! Kalian jahat! Cepat, baringkan dia ke tempat tidur. Saya mau diapakan? Saya mau diapakan? Saya tidak mau. Saya tidak mau kalian siksa lagi. Tolong saya. Tolong saya. Tidak! Jangan siksa saya. Saya mau kembali ke anak saya. Saya mau kembali. Saya akan kasih dia obat penenang. Tidak! Jangan siksa saya. Saya mau kembali ke anak saya. Saya mau kembali. Tolong pegang tangannya erat-erat. Cepat dok. Kondisinya sudah parah begini. Kenapa masih dirawat di rumah? Mama saya nggak gila, dokter. Dan dia nggak perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Kalau dibiarkan saja di rumah, akan sangat berbahaya. Bukan saja pada keselamatan jiwanya, tetapi juga pada keselamatan jiwa orang lain. Saya khawatir sewaktu-waktu dia dapat mengamuk lagi. Mama saya nggak gila, dokter. Dan saya nggak mau dia dibawa ke rumah sakit jiwa. Ini kamar mama dan ini rumah mama. Saya nggak mau dia dibawa kemana-mana. Biar saya aja yang nganterin om dokter.
Andre yang bantuin jagain mamanya Kak Alia. Mari, permisi. Saya permisi dulu. Mama saya nggak gila, Fer. Mama saya nggak gila. Mama kamu gak gila. Saya nggak mau Mama dibawa kemana-mana. Iya, iya mama gak dibawa ke rumah sakit jiwa. Udah tenang aja. Gak usah nangis. Kenapa masih harus Ferdi? Kenapa bukan saya? Ada apa? Akhirnya ketemu juga nomor kamu sama saya. Memangnya kenapa? Gini bos, mereka sudah mulai mencari-cari informasi. Terus saya harus bagaimana? Peduli setan. Itu udah bukan urusan saya. Dan saya minta jangan telepon-telepon saya lagi. Kamu kenapa? Saya nggak apa-apa. Tangan kamu kenapa, Andre? Jangan ganggu saya dengan pertanyaan. Dan jangan ikut campur urusan saya lagi. Andre, tunggu, Andre! 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 Pilih warnamu, dua yang ada. Sayang, kamu bawa minuman ini ke kamarnya Kak Alia ya. Makasih ya. Olivia, kakak pulang dulu ya. Kamu kunci semua pintu di sini. Sorry, saya nggak punya jalan lain. Saya harus menakut-nakuti kamu supaya kamu membutuhkan saya. Dan kamu minta saya datang untuk menemani kamu.
Ya, halo juga. Maaf, ini siapa? Saya pengagum Anda. Tolong jangan main-main. Anda siapa? Saya hanya pengagum Anda. Anda tidak peduli dengan saya, tapi saya tahu persis siapa Anda. Karena saya selalu mengikuti Anda. Bahkan saya tahu warna baju apa yang Anda pakai setiap hari. Sekarang Anda menggunakan atasan putih dan jeans biru. Kamu tidak bisa menghindar dari saya, sayang. Saya selalu membayang-bayangi kamu. Kamu mau apa? Saya mau cinta kamu. Kamu tidak bisa lari dari saya, sayang. Dunia ini terlalu kecil untuk kamu bersembunyi. Telepon siapa sih, Kak? Siapa sih, Kak? Kakak nggak tahu. Tapi kayaknya orang gila deh. Soalnya dia tahu semua gerak-gerik kakak. Terus, kita gimana dong, Kak? Putri, mana Putri? Dari tadi dia... Putri kan sedang ke tempatnya. Dia sedang nyari obat untuk bisa nyembuhin mamanya kakak. Kok dia nggak nelpon sih? Tadi Kak Ferdi pesan, kalau ada apa-apa suruh telepon dia. Dia pasti sekarang lagi ketakutan. Harusnya dia nelpon saya. Fer, angkat teleponnya, Fer. Please. Halo, Halo, Fer. Ini saya. Tolong kamu cepetan kesini, Fer. emangnya ada apa? Fer, dari tadi ada orang gila bolak-balik telepon kesini. Dia tahu semua gerak-gerik saya, Fer. Yaudah, kamu tunggu di sana aja ya. Saya bakal ke sana. Oke, saya tunggu, Fer. Saya udah periksa di dalam rumah ataupun di luar. Nggak ada apa-apa. Mungkin kamu cuma... Enggak, Fer. Ini bukan ilusi. Ini bukan hayalan saya. Demi Allah, tadi ada orang yang nelfon terus. Suaranya juga aneh. Kalau kamu nggak percaya, saya akan bangunin Olivia. Oke. Saya percaya sama kamu. Mungkin aja orangnya udah kabur. Kamu tenang ya. Kalau gitu saya pulang dulu. Andre. Kamu lihat sendiri, Alia begitu mesra sama Ferdi. Padahal saya yang mati-matian ngebantuin dia. Saya ninggalin segalanya setiap kali dia ngebutuhin saya. Tapi kenapa Ferdi yang nggak tahu diri itu yang selalu ngedapetin cintanya? Kenapa? Saya ngerti perasaan kamu, Andre. Saya ngerti kesedihan kamu. Kamu mencintai dia dengan sepenuh hati kamu. Tapi dia sama sekali nggak peduli sama kamu. Padahal kamu udah banyak berkorban untuk dia. Ini nggak adil, Andre. Hati bawang putih buta terhadap semua kebaikan kamu. Dia nggak pernah mencintai kamu. Dia nggak tahu bagaimana rasanya berterima kasih sama kamu. Sekarang, sudah saatnya kamu buat keputusan. Sekarang kamu harus sudah nggak peduli lagi dengan apa yang menimpa dia. Ini memang langkah berat, Dre. Tapi kamu harus melakukannya. Supaya hati kamu nggak makin hancur.
Dre, besok pagi kita pergi keluar kota. Ya, kamu harus meninggalkan semuanya. Kamu harus nguburin semua masa lalu ini. Kita pulang sekarang ya. Pilih warnamu, dua yang ada. Burhan. Andre! Koper kamu kemana? Udah kamu masukin ke mobil? Saya nggak jadi pergi. Dre, kita udah membahas ini tadi malam, dan kamu bertekad untuk melupakan dia. Saya membuat keputusan dalam keadaan emosional, dan itu adalah salah. Setelah saya pertimbangkan, saya memutuskan untuk tidak mengubur Alia sebagai masa lalu saya. Tugas saya membantu Alia belum selesai. Ngapain kamu kesini? Keluar! Tenang aja, Andre. Gue cuma pengen nganterin temen gue doang kok. Ma, bawa masuk, Ma. Burhan? Oh, ternyata cecunguk satu ini masih kenal sama teman yang gendut ini. Heh, asal kamu tahu aja, nih dia udah ngasih tahu tentang berlian-berlian yang kamu curi dari belakang Cibang Putih. Kasian banget ya Bawang Putih. Dia itu segitu percayanya sama lo, tapi ternyata lo hianatin dia. Tega banget ya lo. Lo ngambil berliannya, lo nyulik ibunya. Mau lo tuh apa sih? Oh, gue tahu. Lo pengen terlihat seperti pahlawan kan di depan dia? Gimana ya kalau gue kasih tahu Alia sama Ferdi siapa lo sebenarnya? Pasti dunia lo bakalan langsung kiamat. Kasian deh, Andre. Tapi lo masih punya kesempatan untuk terlihat baik di depan Alia. Caranya gampang, balikin semua duit itu ke nyokap gue. Atau lo lebih milih kalau Alia tahu siapa lo sebenarnya? Gimana, Andre? Lo pilih bantu kita atau kelihatan belangnya di depan Alia? Hei, jangan bengong. Cepetan kasih jawaban. Mikir lama banget sih. Saya ikut kalian. Bagus, Alia pasti bakalan makin cinta sama lo kalau dia tahu gimana pinternya lo. Andre memang benar-benar pinter banget. Oke, mulai sekarang kita akan bilang kamu mesti kemana, kamu mesti ngapain, dan gimana caranya. Oke, berarti sekarang lo tinggal tunggu perintah dari gue dan nyokap gue. Dah, Andre. Dah. Keluar!
Ngapain Siska dan Rika barusan? Mau apa mereka kesini? Mereka cuma mau bikin kesepakatan sama saya. Kesepakatan apa? Nggak semua urusan saya harus saya ceritain kan? Ini di kantor. Siapa aja bisa nguping. Nanti aja saya ceritain kalau udah sampai rumah. Terus gimana dengan keputusan yang udah kita setujui tadi malam? Gimana apanya? Saya kan udah bilang, saya nggak akan kemana-mana. Saya akan tetap di sini. Titik. Jadi benar. Selama ini apa yang saya pikirin tuh nggak salah. Cukup. Saya muak dengan semua ini. Apa yang saya lakukan, sama siapa saya ketemu, dan kemana saya pergi itu bukan urusan siapa-siapa. Tapi urusan saya sendiri. Kamu saudara saya, Andre. Saya nggak mau sampai terjadi apa-apa sama kamu. Karena saya ikut bertanggung jawab. Harus berapa ribu kali saya bilang kalau saya ini bukan anak kecil lagi. Tolong kasih saya sedikit ruang untuk bernapas dan bergerak. Sedikit ruang untuk saya menjalani hidup saya sendiri. Saya ingin kamu menjalani kehidupan kamu sendiri. Saya ingin kamu menjalani kehidupan kamu dengan normal. Tapi begitu Siska dan Rika berurusan dengan kamu, hidup kamu semakin terancam. Seharusnya mereka nggak bersentuhan dengan kehidupan kamu. Karena bencana akan datang di dalam kehidupan kamu. Tolong, Dre. Jangan minta saya untuk diam aja dengan keadaan semua ini. Udah, stop. Saya lagi nggak mood berdebat panjang lebar. Sekarang tolong silakan keluar dari ruangan ini sebelum saya teriak. Ayo keluar! Ayo keluar! Pilih warnamu, dua yang ada. Selamat pagi, Al. Pagi, Andre. Tumben kamu datang pagi-pagi begini. Tangan kamu kenapa, Andre? Nggak apa-apa. Nggak usah dipikirin, Al. Mau malam mau pagi sama aja, Al. Yang penting perusahaan kamu ini bisa kembali seperti semula. Selama saya ada, kamu nggak perlu repot-repot urusan begini, Al. Biar saya yang tanganin semuanya. Saya nggak tahu harus gimana kalau nggak ada orang yang saya percaya seperti kamu. Kan ada Ferdi. Ferdi. Dia belum pengalaman untuk kerja beginian. Lagian dia juga sibuk bantuin tantenya di perusahaan sendiri. Saya semalam ngerjain daftar kreditur. Silahkan kamu teliti dulu, abis itu tanda tangan ini, Al. Kamu udah periksa satu persatu kan? Ya udah, kamu tinggal kasih tahu saya di mana saya harus tanda tangan karena saya masih mau ngerjain yang ini dulu. Nggak baik terlalu percaya sama sembarang orang, Al. Kamu tuh apa-apaan sih, Andre? Kamu kan bukan sembarang orang. Emangnya kamu mau ngapain? Mau nyolong? Andre, kamu kenapa? Kamu sakit? Enggak. Nggak apa-apa kok, Al. Mungkin saya kecapean aja. Itu mapnya saya tinggalin. Kamu baca aja dulu. Kamu memang penipu besar, Andre. Alia percaya setengah mati sama kamu. Dia pikir kamu adalah malaikat penyelamatnya. Tapi sekarang lihat diri kamu. Demi menyelamatkan diri dari perbuatan kotor kamu, kamu justru mengkhianati dia. Kamu nggak lebih daripada sampah yang paling kotor. Andre mah. Halo? Kesepakatan kita batal. Jangan bercanda loh. Gue serius. Kesepakatan kita batal. Ambil aja semua uangnya. Kalau kalian masih merasa belum cukup juga, gue tambahin tiap bulan. Tapi dengan satu syarat. Jangan singgung-singgung masalah Alia. Aneh, setan kayak lo kok masih punya hati nurani ya? Dulu-dulu waktu lo nyulik Yasmin, hati nurani lo buang kemana? Kecomberan. Halo? Halo? Dasar kecoa!
ada apa dengan si Andre ya? Kenapa sayang? Hah? Ini si Monyong, dia nelfon udah gitu dimatiin, terus aku telepon balik dia nggak ngangkat. Kurang ajar dia, berani-beraninya cucuk itu. Kita harus langsung turun tangan. Kita harus hancurin dia supaya dia kapok. Sayang, kamu harus tenang ya. Harus tenang. Jangan emosi. Biar gimana juga dia itu aset buat kita. Tinggal gimana caranya kita untuk manfaatin itu cecunguk. Jangan sampai dia lepas, sayang. Jangan sampai lepas gimana, Mama? Orang sekarang aja ditelepon nggak diangkat-angkat. Sayang, kenapa juga nggak langsung aja kita datengin dia? Hah? Kamu ngapain berdiri di situ? Kertas-kertasnya belum saya periksa. Maaf ya, Andre. Soalnya saya belum sempet. Nggak usah dipikirin, Al. Santai aja. Ini udah siang. Kamu nggak makan dulu? Udah jam makan siang ya? Saya sampai nggak ingat. Gimana kalau kita makan di luar? Oke. Yuk. Makasih, Bu. Makasih, Pak. Makasih, Bu. Minum makanannya. Silakan lihat dulu. Kenapa, Al? Kamu nggak suka tempat ini ya? Suka. Terus, kenapa kamu nangis, Al? Saya ingat Mama, Andre. Saya sekarang bisa duduk nyaman di sini, makan makanan yang enak. Sedangkan Mama harus terpenjara sendirian di rumahnya sendiri. Jangan khawatir, Al. Kita harus yakin bahwa semuanya pasti akan baik-baik aja. Gini aja, Al. Daripada kamu terus kayak gini dan sedih, gimana kalau kita pesan makanan terus kita makan di kantor aja? Maafin saya, Al. Seharusnya saya lebih sensitif dan gak ngajak kamu ke tempat kayak gini. Ayo, Al. Cepetan kerjain aja. Lo kira segitu gampangnya lari dari gue? Kalau gue mau, gue bisa kasih tahu Alia gimana lo sebenarnya. SMS lagi, cepetan. Untung gue orangnya baik. Gue masih ngasih lo kesempatan. Tapi kalau besok lo masih macem-macem, berarti lo cari penyakit. Dre, kamu kenapa? Kok muka kamu pucat gitu? Nggak ada apa-apa kok, Al. Tapi kamu kayak orang sakit, Dre. Mungkin saya kecapean aja, Al. Kurang tidur kali. Nanti juga baikan lagi kalau saya udah bisa tidur. Kamu baca SMS dari siapa barusan? Dari klien saya. Kemungkinan dia akan menghadapi hukuman mati. Ayo, Al. Pilih warnamu, dua yang
loh, Andre. Masuk. Mama! Oh, cecunguk satu ini datang juga. Saya akan serahkan uang ini, asal kalian bisa pegang janji. Heh, saya lihat dulu isi koper itu apa. Itu udah ditambah seperti permintaan kalian. Saya udah ambilkan dari perusahaannya Alia. Uang perusahaan itu udah saya kuras. Bagus ya, bagus. Ternyata kamu bisa juga ya tepatin janji. Heh, mulai sekarang, kamu tuh bebas merdeka, puas? Sekarang lo boleh pacarin Alia, bikin Ferdi cemburu biar dia balik sama gue. Udah sana! Gue udah jalanin permintaan Siska. Nggak nyangka gue jadinya malah tenang sekarang. Alia. Kenapa, Al? Ada apa? Hianat. Semua catatan transaksi ada di sini. Tapi uangnya sama sekali nggak ada. Tenang, Al. Tenang. Saya bisa ngejelasin kemana semua uang itu. Saya udah tahu kemana perginya uang itu. Kamu kasihin ke Siska. Iya kan? Siska? Siapa bilang? Jangan pura-pura bego. Saya tahu persis siapa kamu. Kamu selama ini pura-pura baik sama saya, tapi kamu menusuk saya dari belakang. Alia. Kamu salah menilai saya. Bohong! Bajingan kamu! Kamu bersekongkol dengan perempuan-perempuan iblis itu untuk hancurin hidup saya! Alia. Saya haramkan lidah kamu menyebut nama saya. Kamu pikir saya nggak tahu kalau kamu yang menculik mama saya? Dan kamu pikir saya juga nggak tahu kalau kamu mencuri berlian-berlian itu, kemudian kamu menjualnya, dan kamu menyerahkan kepada musuh-musuh saya? Kasih saya sedikit kesempatan untuk menjelaskan semuanya, Al. Tutup mulut kamu. Dan sebaiknya kamu pergi dari sini sebelum saya ludahin muka kamu. Saya nggak mau kenal sama kamu lagi. Dan jangan sekali-kali kamu injak rumah ini lagi. Ngerti? Mau ngapain aku sini? Gua bunuh lo. Kekecewaan mengajar kita arti kehidupan. Teruskan perjuangan kita, walaupun terpaksa menghadapi rintangan demi rintangan dalam hidup.